hasil satu perjanjian di mana Indonesia dipaksa untuk melakukan privatization untuk berapa? 15 apa? Industri. Enggak. Ini basisnya LOI, letter of intent. Oh, ini letter of intent. Basisnya letter of Tahun intent. 95 apa? Letter of intent dulu. Oh, letter of intent. Jadi dengan letter of intent itu maka terjadi privatisasi menyeluruh posisinya. Sementara kalau Anda bicara sebelumnya itu tentang liberalisasi perbankan, itu karena basisnya dari regulasi dan birokrasi dengan basis neolib, Thatcherism dan Reaganism posisinya. Jadi kalau saya mengatakan ekonomi politik yang diterapkan Indonesia pada akhirnya adalah ultra modern slavery system. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program The IC The Real Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi Husnul Maria PhD. Kali ini kita ingin melanjutkan. Mudah-mudahan teman-teman scholars, teman-teman yang cerdas di Republik kita ini atau dimanapun berada, karena saya sudah sampaikan juga teman-teman di Washington, di New York, ya di Singapura, gitu. Jadi saya kirim itu semua file-file kita yang luar biasa ya. Saya minta juga mereka subscribe IC The Real Show supaya lebih cerdas dan banyak sebetulnya mereka berterima kasih. Jadi ikuti terus program kita. Kali ini kita ingin melanjutkan yang Bang Nursi waktu itu kita bicara tentang ultra modern slavery system. Tapi kan levelnya kan sangat teoritik, sangat konseptual dan global. Di dalam konteks kita bicara bagaimana konstruksi dari pemikiran itu. Nah, kali ini kita ingin melihat kira-kira posisi Indonesia di mana. Jadi posisinya rentankah? Atau posisinya kita punya posisi tawar, atau what can I do, what can we do di dalam konteks menyikapi ultra modern slavery system ini. Nah, Bang Nursi, kalau kita balik lagi ke Indonesia hari ini, ya, jadi Indonesia hari ini kita punya utang banyak sekali. Utang itu kan bukan cuma utang kayak gitu kan, pasti harus bayar bunganya, ribanya, kemudian yang dulu teorinya Bang Nursi itu yang kemudian ada infiltrasi, ada intimidasi, ada invasi dan neokolonialisme kayak gitu ya, ketergantungan dan sebagainya. Pada saat yang sama kita hari ini menghadapi pandemi COVID yang belum selesai, bahkan Indonesia itu luar biasa. Hari ini juga kemarin saya dengar di kampung saya gitu ya, itu udah merahnya itu merah darah di Lamongan, di Jawa Timur ini sangat bahaya di dalam konteks itu. Nah, tapi pada saat yang sama sebetulnya what can I do, what can we do, jadi balik lagi. Sebetulnya posisi Indonesia di dalam konteks political ekonomi, di dalam konteks pertarungan dagang Amerika Cina, pertarungan apa saja ya sebetulnya, dagang, teknologi, pasar, sumber daya, letak, geografi, geopolitik kita dan sebagainya. Ini harus kita urai satu-satu nih Bang. Bang Nursi mau mulai dari yang mana dulu? Saya mulai dulu dari posisi kita. Jadi analisis kita analisis internal eksternal dan analisis eksternal internal ya. Tapi kita mulai dulu bikin analisis internal. Kalau dilihat dari posisi upaya kita ngebangun infrastruktur, posisinya sesungguhnya dengan tidak berubahnya biaya logistik, maka kenaikan indeks persaingan dan kenaikan logistik performance index gitu posisinya, dia menunjukkan pembangunan infrastruktur tidak terlampau berkontribusi apa-apa dalam relasi, ini kata kuncinya, dalam relasi sumber daya, produksi dan distribusi. Karena mestinya kalau kita bicara infrastruktur seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda dulu dalam mengeksploitasi sumber daya kita, maka dia membangun posisinya dari sumber daya
ke pusat-pusat produksi, langsung menuju ke pusat-pusat distribusi. Kelihatan jalur kereta yang dibangun tuh, apakah tebu ke pabrik gulanya, kemudian ke pelabuhannya, apakah teh posisinya, apakah karet, jalan Anyer Panarukan, semuanya begitu dibangun. Nah, tetapi ketika kita lihat, kalau saya mau mengutip pendapat seorang menteri gitu ya, saya khawatir pembangunan infrastruktur ini mubazir gitu. Gitu ya, dalam dialognya dengan saya. Tapi pakai khawatir gitu. Iya, saya padahal khawatir. Sebetulnya sudah mubazir gitu. Tapi saya nggak kalau saya nggak khawatir, saya udah mubazir kayak gitu. Yang dibangun itu otaknya, jangan infrastrukturnya saja. Nah, dia masih soft, masih lembut menggunakan itu karena dia menteri posisinya, ngomong sama saya diskusi. Pembantu soalnya dia. Iya, diskusi berdua gitu. Saya khawatir nih katanya. Dia sebenarnya dalam poinnya adalah dia risau dengan kinerja kabinet posisinya, sehingga keluar kalimat itu. Tapi ditanya nggak waktu itu, did you say something to your boss gitu? Katanya sih dibilangin. Oh oke. Jadi makanya ketika kerisauan itu muncul dalam dialog dengan saya gitu misalnya, saya bilang begini, kerisauan itu mestinya bisa dilihat dalam perspektif 3 hal. Pertama, efektivitas fiskal, saya bilang. Sampai seberapa jauh fiskal itu efektif. Apa indikatornya? Indikatornya gampang. Lihatnya namanya lapangan kerja, lihat yang namanya kemiskinan, lihat yang namanya Gini rasio. Itu indikatornya 3 itu aja. Nggak usah bicara soal indeks pembangunan manusia deh. Kalau itu sih namanya dibiayain pasti meningkat. Logis aja kan? Namanya dibiayain pasti meningkat. Karena toh ada yang namanya BLT, lewat kartu sejahtera, lewat kartu macam-macam posisinya. Itu kan dalam rangka mengatasi kegagalan sesungguhnya gitu. Sekarang juga ada kartu penduduk katanya kalau jadi itu gelandangan, nanti dikasih kartu penduduk. Emang langsung kemudian sejahtera kalau dikasih KTP. Satu, yang kedua emang wewenangnya siapa? Struktur perundang-undangan saja sudah tidak ngerti gimana, bagaimana anaknya perempuan ini. Ayo lanjut. jadi efektivitas fiskal itu diukur dari situ gitu. Nah, yang paling menarik adalah lapangan kerja, kemiskinan dan Gini rasio posisinya. Dan Gini rasionya nggak bisa dilihat dari segi pengeluaran. Harus dilihat dari segi pendapatan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Anda mengukur hanya dari segi pengeluaran, Anda cuma sekedar mengatasi kemiskinan. Anda tidak bicara Gini rasio dalam perspektif keadilan. Gitu melihatnya. Ujungnya itu. Tapi memang secara teoritik itu sudah salah atau sebetulnya itu dipakai untuk menipu? Manipulatif. Manipulasi. Dipakai untuk memanipulasi karena toh indikator kemiskinan kita sudah salah. Kita hanya menggunakan $0,9 gitu posisi. Sementara Amerika bisa menggunakan 3,5 posisinya, kayak gitu kan kacau bener gitu posisinya. Singapura beda lagi menggunakan indikator kemiskinan. Jadi ya Indonesia itu tadi termanipulasi di situ. Nah, itu pertama efektivitas fiskal dilihat. Lalu persoalan berikutnya basis fiskalnya itu apa? Nah, begitu tanya basis fiskalnya itu apa gitu ya. Iya ya. Basis fiskalnya kan utang. Kenapa? Karena tax rasionya gagal terus gitu. Kalau yang informasi berapa hari yang lalu katanya kita cetak uang lagi, itu benar nggak? Enggak. Ini saya berbeda ngelihatnya. Kenapa? Karena saya sangat berbeda. Maka ketika ada wartawan nanya saya tentang cetak uang 300 triliun itu, terus terang saya berbeda ngelihatnya. Kenapa? Bank Indonesia itu tunduk pada aturan Bank for International Settlement. Kalau dia tunduk pada aturan-aturan regulasi Bank for International Settlement, maka pencetakan uang hanya terjadi berhubungan dengan 2 hal. Berhubungan dengan yang namanya inflasi, sampai seberapa jauh inflasinya, berhubungan dengan yang namanya tingkat pertumbuhannya, berhubungan dengan yang namanya uang lusuh, uang rusak. Gitu loh ngelihatnya. Berapa banyak nih uangnya rusak nih? Sekian. Itu yang boleh dicetak. Oh, nanti hubungan dengan inflasi gimana? Oh, ini dalam rangka mengatur inflasi. Itu kan kalau udah berhubungan dengan inflasi kan berarti berhubungan dengan yang namanya suku bunga. Suku bunga berkaitan dengan yang namanya nilai tukar. Itu kan gak gampang di situ relasinya. Nah, itu mesti ngelihatnya. Makanya mesti dilihat surplusnya. Maka
ketika orang cerita tentang 300 triliun cetak, saya nggak ngeliat itu. Saya ngeliatnya adalah surplus Bank Indonesia itu berapa dalam kerjasama antara fiskal dengan moneter yang disebut dengan burden sharing, berbagi beban posisinya. Saya terusin dulu dari posisi efektivitas fiskal. Karena basisnya utang, maka pertanyaan berikutnya berapa utangnya? Oh, muncul sebelum pertanyaan utangnya, kan keseimbangan primernya udah sejak awal negatif, selain tax ratio-nya jelek posisinya. Artinya sesungguhnya sudahlah berdasarkan hutang posisinya, keseimbangan primernya jelek gitu ya. Fiskalnya tidak efektif, untuk jangka panjang dia memperkaya orang kaya. Kenapa? Karena basis hutangnya memberikan suku bunga yang tinggi dibanding yang namanya suku bunga perbankan. Apakah ini kejadian sekarang? Sesungguhnya enggak, karena ketika ini pengalaman pribadi ya, karena ketika DPR bersama eksekutif bersama pemerintah menerbitkan obligasi perbankan, obligasi rekap perbankan, jumlahnya 430,422 triliun ditambah lagi rekap untuk yang namanya Bank Permata posisinya, yang nolak cuma saya sendirian. Kalimat saya sederhana sekali. Rakyat membiayai, konglomerat menikmati. Itu. Jadi rakyat membiayai, orang kaya menikmati. Apa indikatornya? Sampai dengan nanti 2040 obligasi rekap gitu ya, posisinya. Itu bunganya dibayar oleh APBN. Yang jumlahnya per tahun 67 triliun. Jadi husnul terima gaji dari pemerintah, dikurangi pajak, pajaknya antara dipakai untuk membayar orang-orang kaya karena mereka pegang obligasi rekap. Begitu juga orang-orang miskin yang terkena pajak penjualan dari barang yang dia beli. Maka pajak penjualan yang dia keluarkan dipakai untuk membiayai orang kaya posisinya. Itu tidak saya tolak sekarang, husnul. Itu saya. Sehingga akhirnya teman-teman saya bilang, saya nggak usah ikut rapat ya. Waktu itu rapatnya dengan sejumlah menteri, mereka bilang, enggak, lu bikin repot lo katanya, nggak usah bikin rapat. Karena saya mengajukan 7 syarat untuk menjadikan itu gitu posisinya. Tapi kan sebagai anggota dewan nggak bisa dong. Tapi poinnya temennya nggak sih? Nggak, poinnya adalah ya itulah kenyataan. Itu satu. Jadi tadi suku bunganya tinggi. Suku bunga. Itu akibat dari kebijakan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kan alasannya, ya kan seperti ibu rumah tangga, pendapatannya kurang, maka saya cari pinjaman dalam rangka menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga siapa? Kalau Anda merasa diri Anda sebagai ibu rumah tangga dan untuk menghidupi anak Anda mesti hutang. Kita dulu diajarin ya di sekolah, zamannya kita sekolah. Nggak boleh besar pasak daripada tiang. Kita dulu diajarin, itu peribahasa. Nah, kata-kata bijak dari para pendahulu. Di balik kata-kata itu kan sebenarnya itu ketika yang namanya fiskal ketekan, moneter ketekan, itu modern slavery system. Di mana rakyat gitu ya, mengeluarkan tenaganya, sumber daya dikuras habis-habisan, seluruh potensi dan produksi perekonomian dipakai dalam rangka membayar hutang, maka sesungguhnya Indonesia tunduk pada ultra modern slavery system. Aplikasinya gitu. Walaupun dalam perspektif tesis definisi lama, dalam tesis lama dan definisi lama, yang disebut dengan modern slavery system di Indonesia itu jumlahnya sekitar 400.000 orang posisinya. Tapi kalau dia ambil secara dalam perspektif tadi, di mana terjadi ketertundukan pada fiskal dan moneter, maka seluruh rakyat Indonesia, gitu ya, selain orang kaya, itu sesungguhnya dalam posisi tunduk pada ultra modern slavery system. Logikanya gitu. Itu karena dia menggerogoti APBN. Habis-habisan. Dari aspek fiskal udah kelihatan posisinya. Bisa dibayangkan kan untuk bayar bunga, cicilan. Dan kemudian dia menikmati apa? Jadi dalam bahasa, jadi ada buku menarik, Husnul. Jadi pada tahun 2002 saya belajar tentang tax return. Oh, tax return. Ya, tax return. Saya suka ini dengan tax return. Nah, di Australia dulu. Nah, apa yang terjadi di Amerika? Mereka bilang, kalau kita menghitung yang namanya tax return kepada masyarakat, maka sesungguhnya yang muncul adalah kalimat, why people don't trust the government. Kenapa? Karena lagi-lagi masyarakatnya berhutang. Amerika itu kan, orang Amerika itu hidupnya hutang semua. Jadi hutang untuk kesehatan, pendidikan, rumah, makan.
rumah. Makan juga. Makan. Udah lewatnya Saya tuh namanya. kaget waktu di Amerika dulu itu ya. Kita tuh kalau bahkan beli makanan apa saja itu ya udah utang. Walaupun cuma $2. Akibatnya pemerintah juga sama, hutang. Walaupun mereka bilang hutang terhadap PDB 114% itu masih aman, orang Indonesia bilang, wih itu Amerika hutangnya 114% terhadap PDB, aman. Mereka yang ngomong kayak gitu lupa. Pertama, hutang pada siapa dia? Utang pada siapa dia? Utang pada siapa itu? Satu. Yang kedua kemudian, ketika yang namanya kemampuan bayar utangnya. Yang namanya diambil dalam perspektif nilai tukar, kan di sini orang Amerika paling menikmati keunggulan dolar, greenback. Sehingga walaupun beban hutangnya tinggi karena greenback punya itu, maka dari manapun dia akhirnya nah ini menarik. Dia sesungguhnya disubsidi oleh negara-negara yang tertundukkan oleh greenback. Gitu melihatnya. Penggunaan dolar. Iya, penggunaan dolar. Jadi ini berkaitan dengan cadangan devisa yang menggunakan dolar, posisinya Kak. Posisinya transaksi pergunaan menggunakan dolar, transaksi modal menggunakan dolar, transaksi uang menggunakan dolar, posisinya bentuk surat utang dalam dolar, itu diukur-ukur semuanya udah posisi. Maka mau tidak mau sesungguhnya negara yang melakukan dengan ukuran itu sedang mensubsidi pemerintah Amerika dan masyarakat Amerika. Jadi walaupun PDB-nya terhadap utang terhadap PDB-nya 114%, nggak masalah. Mereka tetap running well. Sudahlah utang sama karena seluruh dunia akan membiayai utangnya. Itu yang kemudian menihilkan kerisauan mereka atas kekalahan perang dagang dan kekalahan perang IT dengan Cina. Itu saya harus jawab itu dulu posisinya. Nah, lalu kita ambil lagi sekarang, setelah fiskal begitu, moneternya tadi berkaitan dengan tingkat suku bunga yang bersaing secara tidak sehat gitu ya, berikutnya, dan kemudian fiskal dan moneter, lalu kita ambil sektor. Per sektor, apa yang kita anggap sebagai punya nilai lebih? Per sektor kita tidak punya nilai lebih apa-apa posisinya, orang semuanya bahan mentah. Nah, dalam satu perdebatan saya dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo waktu itu, dengan bangga dia menyebut, ini ekspor kita terus membaik katanya. Waktu itu dia gubernur. Tapi ekspor kita semuanya dalam posisi bahan mentah. Saya tanya sederhana karena saya pembahas. Pak Agus, Pak Gub, saya bilang. Kalau itu ekspornya bahan mentah, dulu zaman penjajahan itu ekspornya apa ya? Bahan mentah juga kan? Saya jawab sendiri, bahan mentah juga kan. Kalau dulu bahan mentah, sekarang bahan mentah, itu berarti ekonomi kita sudah merdeka apa belum ya? Gitu. Ketika kata-kata sudah merdeka atau belum, beyond that, di belakang itu adalah konsep ketertindasan, konsep ketertundukan. Modern slavery system. Karena itu hingga hari ini, gitu ya, kalau ada ekonomi menyatakan ekonomi Indonesia masih primitif, misalnya kalau kita buka ya posisinya begitu. Tapi sesungguhnya bukan soal primitifnya, soalnya adalah bagaimana Indonesia tidak pernah keluar dari posisi perekonomian berbasis raw material yang kemudian tidak bisa memperoleh yang namanya nilai tambah. Saya ngambil contoh, apakah ke Indonesia kekurangan bahan baku aluminium? Tidak. Apakah Indonesia kekurangan bahan baku besi? Tidak. Apakah Indonesia kekurangan bahan baku karet? Tidak. Kenapa kemudian moda transportasi daratnya total tunduk pada luar? Nggak bisa bikin sendiri. Nggak bisa bikin sendiri. Atau dipaksa karena tadi itu modern slavery system, you are not allowed. Not allowed. Bahkan kita harus tanda tangan itu. Dengan yang mesin politik ultramodern slavery-nya, IMF World Bank, nggak boleh bikin yang seperti itu, nggak boleh memberikan subsidi kepada petani. Sebelum saya masuk ke analisis itu, saya buktikan lagi dalam konteks gadget. Apakah kita tidak tunduk pada namanya modern slavery system? Karena pada hakikat kita cuma operator. Iya, kita cuma user. Kita cuma operator. Apakah Indonesia tidak bisa bikin? Siapa bilang? Sesungguhnya kita bisa bikin. Bahkan aplikasi messengers posisinya, aplikasi pesan, kita sudah punya. Cuma tidak mau kita pakai. Kenapa? Karena ada budaya kita, peradaban kita itu tidak terlampau menghargai posisinya. Saya pernah memakainya. Tetapi apa ya? Itu karakter ya. Jadi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan yang tidak jelek dong. Iya. Tadi Anda tidak menghargai keluarga sendiri. Tepatnya begitu. Jadi kalau keluarga sendiri hebat,
Anda tidak pernah bisa menghargai itu. Anda tidak pernah menghormati. Kita kehilangan kata-kata terima kasih. Kita kehilangan kata-kata hai. Kita kehilangan permisi. Kita kehilangan kata punten. Itu hilang kata-kata itu. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam perspektif alah, gua lah. Selesai. Dalam posisi kayak gitu, tapi kalau padahal itu kan akhlak itu. Akhlak mulia. Jadi bergerti maksudnya. Iya. Nah, balik lagi ke raw material. Ya, jadi ketika kita tidak punya nilai tambah atas raw material itu, jadilah kita tunduk pada pihak luar. Itu salah satu contoh. Ini bagian dari itu. Apalagi itu tadi fiskal sudah kena, moneter kena, di sektor industri juga kena. Yang paling menarik adalah tekstil. Tekstil mungkin saya baru saja webinar dengan teman-teman ahli tekstil dan asosiasi serat semua ya. Berantakan gak karu-karuan. Dan hingga hari ini seperti saya sampaikan dalam webinar itu, industri tekstil tidak punya yang namanya blueprint mau kemana, padahal itu bagian dari hajat hidup orang banyak. Anda teriak-teriak Industrial 4.0, tapi Anda tidak punya blueprint untuk menghadapi yang namanya pembunuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak di tekstil. Gimana coba? Paling menarik adalah studi saya tentang data. Nah, ini menarik nih. Ini bukti bahwa sesungguhnya kita punya ketertundukan. Pada 1996, kita masih bisa mendapatkan data tentang bahan tenun, kain, rajut, posisinya kayak gimana. Tapi yang namanya sejak 2009, 2012, 2009 yang ada cuma ekspor pakaian jadi. Data tentang kain, tenun, benang, nggak ada sama sekali. Susah sekali dicarinya datanya. Apa artinya? Sesungguhnya merosot industri tekstil itu. Pertanyaan besarnya, kita benang itu impor? Enggak, tetapi kemudian kita juga tidak berhasil. Dulu itu menjadi salah satu andalan ekspor. Andalan ekspor. Jadi dia masuk 3 besar. Yang apa namanya? Husnul, Anda perlu tahu bahwa yang namanya tekstil itu secara struktural dia termasuk 3 besar. Tapi sekarang untuk masuk posisi itu udah nggak bisa lagi. Jadi sekarang India, Cina, Vietnam, bahkan Bangladesh. Ngeri nggak? Jadi artinya padahal kita tuh punya luar biasa. Andalan. Zaman Soeharto juga masih bertahan luar biasa. Iseng Husnul. Kalau giliran masa kampanye, itu bendera, spanduk, bahannya dari mana? Cina. Impor Cina. Ya, artinya sekali lagi, ini contoh Bang, saya pernah ke Guangzhou. Iya. Guangzhou ke Shenzhen. Ya. Jadi ternyata beli baju-baju yang kaos-kaos model yang dari Cina itu bal-balan, kilo-kiloan yang kayak gitu. Itu di sana itu harganya cuma 7.500, 10.000. Yang di sini dihargain sampai 75.000 dan sebagainya. Saya juga nggak ngerti bagaimana proses itu nih. Tapi pada saat yang sama sekarang batik pun juga kita hati-hati juga kan. Batik pun sudah ada yang di Cina dan tetangga Malaysia. Dan tetangga Malaysia, bahkan diakui oleh Malaysia di dalam konteks itu. Nah ini sebetulnya yang paling kena ya lagi-lagi padahal itu dulu kekuatan dari ekonomi home industry itu kan batik-batik di dalam konteks ini. Makanya tadi saya bilang kalau kita tidak memelihara, itulah ini soal pendekatan metodologi. Kenapa kita membangun dengan pendekatan kekurangan, kelemahan? Kenapa kita tidak membangun dengan berdasarkan kekuatan? Ini perbedaan saya dengan sejumlah teman-teman dalam membangun strategi perencanaan pembangunan. Jadi ketika saya bagian dari perencanaan gitu ya, saya masuk dalam tim kecil GBHN, gitu posisinya. Maka saya berpendapat, mari kita mulai dengan kekuatan. Bukan kekuatan kita apa? Jangan mulai dengan kelemahan. Kita gitu, bisa jadi nomor 1 pangan, sumber daya pangan dunia. Husnul, dalam konteks COVID, dengan kekayaan flora, fauna, dengan kekayaan flora, kita tidak vaksin loh, kita tidak perlu yang namanya Sinovac loh. Serius. Tuh Ustadz Adi Hidayat tuh. Itu salah satunya, tapi ada lagi produk lain Husnul yang saya tidak ingin sebut. Ntar saya berkampanye satu produk. Enggak, maksudnya Ustadz ini juga, para Ustadz pun juga sudah memberikan masukan. Kenapa nggak ditangkap? Jadi Muhammadiyah. Saya ingin mengatakan begini Husnul, saya nggak lagi dalam posisi begitulah. Saya sudah dalam bentuk praktek. Ini loh kenyataannya begini loh. Begini, jadi begitu kayanya. 2 negara yang punya keunggulan flora fauna di dunia, Brazil dan Indonesia.
Indonesia miliaran pulau-pulau, tapi kita tidak gunakan. Tapi forget it, lupakan. Tapi poinnya adalah betapa kita abai dengan kekuatan kita. Lalu kita diajak untuk mengatasi kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Anda tidak punya uang. Anda tidak bisa berinvestasi. Muncullah kasus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang pendanaan modal sebagai dikte dari namanya. Dan itu PMA dulu loh. Iya, itu baru dia kemudian PMDN. Iya. Ya. Ini yang 67 PMA. 167 itu PMA, itu perintah dari yang namanya Freeport. Karena Freeport mau masuk dengan catatan harus ada undang-undang penanaman modal asing yang dalam undang-undang itu tunduk atas aturan-aturan internasional. Gitu posisinya. Ini Freeport masuk ya. Iya, itu indikasinya masuk. Kalau pakai bukunya Bradley Simpson, Economist with Guns, itu kata begini. RUU-nya, ini kata Bradley Simpson nih. RUU-nya diserahkan pada 25 Desember 1966. Disahkannya 10 Januari 1967. Hebat ya. Ini nggak pakai dibahas. Pada saat reses kan, dibukalah di situ siapa sumber pembuatnya oleh Bradley Simpson. Silakan baca buku Economist with Guns. Ini halaman 233 234. Saya sampai ingat ya. Buku Bradley Economist with Guns khusus di situ. Ini bagian dari mata kuliah saya nih soalnya ketika bicara ekonomi politik posisinya. Makanya saya bilang investasi asing dan utang luar negeri adalah invasi. Ini tesisnya di sini sesungguhnya asal muasalnya. Walaupun Januari 1965 mengatakan 65, mengatakan go to hell with your aid. Posisinya. Desember 66 sudah ganti sih. Iya. Kemudian menerima itu. Nah, poinnya kalau Soekarno sampai digituin, Soekarno hanya jatuh sekitar hitungan 5 minggu. Setelah menyatakan itu, dia dijatuhkan langsung. Saya punya riwayatnya, ada posisinya. Tapi poinnya adalah, inilah bukti betapa Indonesia dipaksa tunduk dalam sistem kapitalis. Dia terus perbudakan. Terus kemudian? Iya, berlanjut 167, berlanjut ke 868, berlanjut ke pertambangan. Nah, itu semuanya modelnya begitu, itu internal. Artinya sesungguhnya. Terus kemudian kita punya oil boom kan? Iya. Di 73. Nah, di situ salah lagi. Oil boom kita tidak kita digunakan dalam rangka reinvestment. Itu yang kita dulu selalu mengatakan kita akan lebih baik dibandingkan Petronas dan Pertamina. Mana? Dan karena enggak kesalahan itu tadi orientasi revenue tadi saya bilang. Jadi teman-teman mafia Berkeley ini orientasinya pada revenue dan selalu melihat pada kelemahan. Mereka tidak melihat sebagai kekuatan sehingga cara berpikir revenue dalam rangka reinvestment gitu posisinya itu tidak juga membuahkan hasil yang cukup positif, yang cukup signifikan. Hasilnya cuma sekedar rumah sakit Pertamina gitu ya. Maaf nih salah satunya. Walaupun tetap bermanfaat sekarang gitu ya posisinya. Tapi kan dibandingkan dengan yang namanya negara-negara yang punya kemampuan melakukan reinvestment berbasis energi saat itu kan luar biasa. Misalnya katakan Petronas, bagaimana reinvestmentnya luar biasa posisinya. Nah, poinnya adalah kalau kita ambil dalam perspektif itu dalam konstruksi modern slavery system, kita akhirnya menerima dengan modal pembenaran atas kelemahan kita. Dan pembenaran atas kelemahan kita menjadi sarana pintu masuk mereka untuk menekan kita, menundukkan kita. Jadi sebetulnya mafia Berkeley itu belum masuk kan? Masuknya kapan dia? Itu 167 mulai. Oh ini 167. Nah sebenarnya kalau mau mundur ke belakang, lihat pendidikan, itu masuknya tahun 56. Ya. Tahun 56 sesungguhnya masuknya. Ketika yang namanya tadi ada pertukaran mahasiswa, FEUI tunduk pada namanya Berkeley, bahkan kurikulumnya, posisinya gitu ya. Lalu ada lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang didirikan atas anjuran Amerika. Gitu ya, di tempat-tempat tertutup saya sebutin lembaga pendidikan pelatihan apa. Tapi di sini saya nggak enak. Nyebutinnya. Nanti jadi, ketahuan lagi. Iya. Iya. Jadi ada lembaga pendidikan pelatihan atas usulan Amerika dibuatlah posisi itu, dibikinnya di Bandung. Jadi ada kerjaan tuker mahasiswa, dikirimlah 2 orang belajar. Itu tempatnya tentara juga kan? Iya. Ini memang tempat tentara.
Ya itulah ekonomi dibahas di situ sejak tahun 50. Iya, jadi tapi sesungguhnya ini mundur ke belakang lagi, Husnul. Jadi persoalan di dua orang dikirim ke yang satu belajar sosiologi, yang satu belajar ekonomi. Tapi sebelum belajar ekonomi, Soekarno marah, belajarnya jadi kebijakan publik, public policy. Maka magister Public Administration MPA. Jadi rata-rata generasi pertama, maaf ya Berkeley adalah MPA untuk S2-nya, Master Public Administration. Makanya mereka bikin itu S2 kebijakan publik. Salah satunya Sandi Nursi. Iya, saya dosennya di situ dulu. Gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi kurikulum mereka susun. Ya, yang ketiga tadi bangun lembaga pendidikan posisinya. Nah, tapi sebelum ini sampai kayak gini, ini karena tadi Indonesia sudah membuka jalan bagi pintu masuk perusahaan asing dan modal asing. Apa itu? Ultra modern slavery systemnya masuk di situ. Dibuka lewat konferensi meja bundar. Karena konferensi meja bundar tiga, Anda harus menjadi anggota IMF. Anda harus membebaskan bebasnya korporasi-korporasi beroperasi. Gitu kan posisinya. Termasuk terima utang luar negeri posisinya. Lalu berikut yang menarik di sini yang ketiga, Anda harus bayar utang yang dibuat oleh pemerintah Belanda dalam aksi militer saja dan sudah dibayar lunas jadi oleh Indonesia. Bayangkan itu 350 tahun sudah mengambil sumber daya alam. Selain itu mereka pakai duit kita untuk menindas kita. Itu yang saya dulu sebut sebagai modern slavery system. Kita bayar orang lain untuk menindas kita, coba. Iya, itu baca. Dahsyatnya. Itu saya mendengarkan analisisnya, kok aku jadi lupa itu ahli political science dari Cornell University. Siapa nih? Yang paling itu Kehin. Oh, George McCahin. Andrew and George. Bukan yang Andre-nya, bukan yang istrinya, yang laki-lakinya. Jadi Kehin itu ada di jurnal Indonesia ya. Jadi pada saat tahun 92 pertemuan Hobfit, ya, jadi Hobfit pensiun, kita bikin international conference, salah satunya bahasan tentang bagaimana Indonesia lunas membayar hutangnya Belanda. Itu tahun tahun 68 ditambah dengan tahun 35 tahun. Jadi berarti 2003 lunas. 2003. Jadi 68 dimulai dicicil lagi ulang 68 oleh Soeharto ditambah dengan 35. Jadi berarti 2003 lunas posisinya. Posisi lunasnya karena dicicil posisinya. Disitulah makanya Bang ini intermezzo. Makanya saya dulu pertama kali waktu saya kepingin ke Belanda itu, salah satu yang saya pengen ke Belanda itu apa? Nancepin merah putih di Belanda. Jadi saya waktu jalan-jalan di Amsterdam, saya bawa bendera merah putih, saya foto gimana saya tancepin ini kayak gitu. Saking saya bilang ini dulu negara nenek moyang, ini uangnya nenek moyang saya yang membangun Belanda. Sekarang persoalannya kan kenapa negara kecil itu bisa mendikte kita sedemikian rupa gitu posisi. Tadi karena sejumlah petingginya bersedia menjadi pengkhianat. Iya itu tadi. Satu pengkhianat bisa menjatuhkan Aceh. Gitu. Hanya satu pengkhianat. Iya, makanya. Bayangkan kita lebih banyak pengkhianat dibandingkan pejuang. Repot kan. Terusin dulu. Ya, lanjut tadi. Nah, jadi masih dimulai dari KMB, dimasukin dalam yang namanya tahun 56 gitu masuk gitu. Lanjut kemudian pada peristiwa 67 gitu. Tapi sebetulnya di antara itu kan ada nasionalisasi. Di sini posisinya bagaimana? Nasionalisasinya salah urus berikutnya. Betul tahun 58 itu nasionalisasi. Tahun 58. Jadi dalam riwayat yang saya bangun, misalnya saya ngambil dari mulai KMB, lalu kemudian tahun 56, terus berikutnya pada tahun 58 nasionalisasi, 23 Agustus dibatalkannya Undang-Undang Penanaman Modal, 23 Agustus tahun 65. Tahun 23 Agustus tahun 65 itu dibatalkan Undang-Undang Penanaman Modal oleh Soekarno posisinya. 30 September jatuh Soekarno, berantakan. Kan hitungan 23 Agustus berarti cuma 5 minggu hitungan saya. 5 minggu dia jatuh, posisinya langsung berurut ya. Setahun kemudian muncul. Jadi setahun kemudian udah rancangan itu. Jadi sebetulnya bukan fenomena baru para scholars. Dan saya terusin. Enggak, ini bukan fenomena baru yang namanya rancangan undang-undang itu dibuatkan oleh pihak luar.
Gitu loh. Itu makanya lagi-lagi tesis saya, utang luar negeri dan investasi asing adalah invasi. Utang luar negeri dan investasi asing adalah intervensi. Utang luar negeri dan investasi asing adalah infiltrasi. Utang luar negeri dan investasi asing adalah intimidasi. Utang luar negeri dan investasi asing adalah inflasi. Gitu. Itu semuanya terbukti. Bahkan saya punya dalam kaitan dengan undang-undang migas lebih seru lagi. Dalam undang-undang kelistrikan lebih seru lagi. Kalau ngelihatnya, dalam kaitan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, dalam kaitan Undang-Undang 249 tentang likuiditas sistem pembayaran, lebih gila lagi permainannya. Itu yang saya mau ceritain, bahwa Indonesia itu betul-betul dalam posisi ultra modern slavery system. Sehingga rakyatnya tidak bisa berkutik apa-apa menghadapinya. Gitu. Itu internal posisinya. Jadi sederhananya kalau tadi karena usul sampai di situ gitu ya, saya kuantumkan gitu posisinya. Di kuantum itu ya sudah kita dalam posisi memang sistem yang membuat sistem yang ada sekarang ini bukan hanya sistem ekonomi loh Husnul, sistem politiknya juga. Sistem politiknya dengan mode demokrasi sekarang Anda sudah bisa merasakan. Betapa rentannya kita, sistem ekonominya rentan, sistem politiknya, sistem sosialnya dengan sekarang sudah. Anda sudah membangun distrust, Anda membangun divided society. Satu masyarakat yang terbelah, bukan lagi bangsa yang terbelah, masyarakat yang terbelah, divided society. Kalau buku saya kan bangsa terbelah. Sekarang bukan lagi dalam posisi bangsa, masyarakat. Divided society sudah posisinya. Nah, masyarakat sudah begitu, ekonomi kena, politik kena, sosial, hukum tajam ke atas, tajam ke atas. Kebalik. Ke bawah, tajam ke bawah. Nyawa juga sudah tidak. Jadi ingat saya berdebat dengan sejumlah teman-teman di DPR. Di beberapa TV swasta ketika saya sudah mulai merasakan betapa itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya bilang, Anda ini bicara equality before the law. Padahal dalam praktek itu bukan equity before the law. Tesisnya adalah, saya sebut tesisnya adalah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, maka makin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Ini hipotesisnya sosiologi hukum. Mereka nggak terima itu, mereka bicara nggak ada itu, nggak ada. Ya, dia nggak baca buku sosiologi hukum, gimana dia ngerti posisinya kan? Saya senyum-senyum aja ngeliat anggota dewan yang Houthi. Nggak ada itu, saya senyum-senyum. Sama seperti ada seorang ekonom yang tidak mengerti tentang tarik-menarik fiskal dalam kuadran, bagaimana fiskal ekspansif, kemudian bagaimana moneter ekspansif, atau kemudian bagaimana fiskal ekspansif, moneternya kontraktif misalnya gitu ya, positif. Itu terjadi. Sama juga dalam yang namanya politik hukum juga begitu. Banyak orang yang tidak mengerti relasi antara ada gium yang idealis sama ada game yang berbasis sosiologis gitu loh. Banyak orang nggak ngerti kenapa belajarnya sepotong, atau kebetulan kemungkinan sorry itu saya belajarnya di bawah pohon. Nggak apa-apa, Rabindranath Tagore itu mulainya belajar di bawah pohon. Dia nggak masuk. Iya. Oh iya betul. Iya betul. Belajar di bawah pohon nggak apa-apa. Jadi itu tadi kalau kita bicara hutang-hutang ya. Masih ada lagi nggak? Masih. Jadi dalam periode 167 itu disempurnakan dengan istilah deregulasi, debirokratisasi, masuklah neolib gitu posisinya, dengan kalimat deregulasi, debirokratisasi, muncul lagi dengan cerita macam-macam sampai akhirnya free floating exchange rate. Gitu riwayatnya. Jadi dari mulai 167 posisinya deregulasi, debirokratisasi, neolib berlakunya, kemudian muncul free floating exchange rate dengan segala macam istilah keliberalannya, dengan istilah ekonomi Indonesia terbuka, dan kemudian ambruk. Puncak berikutnya adalah 2499, Undang-Undang 2499, dan Undang-Undang Perbankan yang demikian liberalnya posisinya, undang-undang. Berlanjut kemudian 2499 adalah lalu lintas devisa dan sistem pembayaran posisinya. Berlanjut ke 2507 tentang yang namanya penanaman modal. Jadi kalau Omnibus Law sekarang ini berlaku, basisnya sesungguhnya Undang-Undang 2507. Karena memang sudah memberikan kebebasan apapun pada kekuatan modal. Itu yang orang tidak melihat relasi. Kenapa akhirnya dalam Undang-Undang Omnibus Law itu tidak kemudian kesentuh 25? Karena memang 2507 sudah memberikan kebebasan repatriasi. Sudah memberikan hak tanah 90 tahun. Gimana? Sudah memperlakukan azas non-diskriminasi. Ini udah pernah saya buka soal. Jadi azas diskriminasi antara orang asing dengan warga negara. Jadi nggak ada protection. Nggak ada. Makanya
membela anak bangsa sendiri itu nggak ada. Nggak ada, karena memang sudah begitu di Undang-Undang 2507 itu posisinya. Itu makanya saya pernah menggugatnya bersama Din dan kawan-kawan, tapi kemudian kandas. Entah di mana kandasnya saya tidak tahu. Belum berproses tapi kandas. Poinnya adalah itulah tapi ini hasil, wujud ultra modern slavery system. Hasil satu perjanjian di mana Indonesia dipaksa untuk melakukan privatization untuk berapa? 15 apa? Industri. Enggak. Ini basisnya letter of intent. Oh, ini letter of intent. Basisnya letter of intent. Tahun 95 apa? Letter of intent dulu. Oh, letter of intent. Jadi dengan letter of intent itu maka terjadi privatisasi menyeluruh posisinya. Sementara kalau Anda bicara sebelumnya, itu tentang liberalisasi perbankan, itu karena basisnya dari regulasi dan berkeciasi dengan basis neoliberal. Thatcherism dan Reaganism posisinya. Jadi kalau saya mengatakan ekonomi politik yang diterapkan Indonesia pada akhirnya adalah ultra modern slavery system. Ada nggak ya negara yang sepertinya dia merdeka dari ini? Sepertinya merdeka maksudnya? Ya maksudnya yang tidak terlalu kena fuka atau kena hutang infiltrasi sampai intimidasi. Sebelum pandemi Singapura begitu. Sebelum pandemi. Tapi Singapura melakukan itu juga. Bahkan Singapura sudah termasuk negara yang paling kuat investasi di Indonesia. Iya. Makanya saya bilang dan sebelum pandemi hot sitting money Indonesia karena perjanjiannya kan nggak boleh dibuka tuh. Remote controlnya sana kan. Jadinya begitu. Jadi poinnya adalah kalau mau diambil dalam perspektif pertanyaan Husnul itu ngelihatnya begini. Sesungguhnya kalau Indonesia mau melihat posisi dirinya di tengah kawasan ASEAN dengan baik, melihat bagaimana posisi internnya dengan baik, dia tidak akan menjadi korban. Dan para pejabatnya punya kecintaan dan memenuhi sumpahnya gitu ya, memenuhi sumpah jabatannya gitu ya posisinya sehingga tidak berkhianat gitu ya. Saya kira kita merdeka betulan. Makanya buku saya tahun 2008 itu judulnya Kita Belum Merdeka. Dan sebetulnya bisa kita melakukan itu, tapi memang membutuhkan leadership dan sekelompok penguasa yang mencintai anak-anak bangsanya sendiri. Saya bikin begini Husnul, di 2019 itu ketika saya ceramah kemana-mana, diskusi seminar kemana-mana ditutup dengan kepemimpinan yang 3 indikator itu, melindungi segenap tumpah darah bangsa gitu posisinya mencerdaskan, mensejahterakan, kemudian membangun keyakinan ke depan bahwa perjalanan benar, 3 itu posisinya. Saya tutup itu, saya di tahun 2019 saya menstrukturkan format strategic management di bidang kepemimpinan. Jadi ada yang namanya strategic management, tapi lengkapnya kan strategic management core-nya salah satunya adalah leadership. Jadi percuma kita bikin strategic management apapun kalau leadership-nya kacau. Maka saya mencoba ngebangun teori tentang kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan yang saya bangun, saya strukturkan secara matrikulasi. Leaders, fighters, managers, operators, janitor. Saya ulang ya. Leaders, fighters, pemimpin, petarung, lalu kemudian managers, pengelola, lalu pelaku, operator, posisinya, lalu janitor, pesuruh. Ini strukturnya ke bawah, vertikalnya begitu, vertikal. Horizontalnya sama. Jadi ada leaders, ada fighters, ada managers, ada operators, ada janitor. Leaders, genuine leaders. Tapi ada juga kan di sini leaders ujungnya ke janitor. Pemimpin pesuruh. Di bawahnya berarti kalau di sini ketemunya secara vertikal dengan horizontal, ada pesuruh pemimpin, janitors, leaders, pesuruh pemimpin. Tapi ada juga janitor, pesuruh. Nah, saya bangun teori ini dengan matrikulasi kayak gini. Kalau bikin kayak gitu. Nah, ini yang sesungguhnya harus ditempatkan oleh Indonesia dalam perspektif ke depan. Kita mencari genuine leaders. Leaders. Iya, leaders kita cari genuine leaders supaya kita tidak masuk dalam ultramodern slavery system. Bukan leaders, dealers. Jadi ini sebenarnya saya bangun teori ini sejak 2010 2011 ketika saya risau betul dengan Undang-Undang 2507. Saya risau sekali dengan Undang-Undang 2507 dan tentang penanaman modal posisinya. Bukan saya mau memusuhi modal, enggak. Saya enggak anti modal.
Tapi saya ingin menempatkan, memberi posisi modal secara proporsional, gitu Husnul. Karakternya. Fair, ya, adil, proporsional. Proporsional, secara wasatan. Wasatan, tengahan. Ya, di posisi bener gitu posisinya. Secara mizan, bener dia gitu. Secara adil. Jadi ada istilah adil, ada istilah wasatan, ada istilah mizan. Kita mau tempatin kayak gitu. Ya kalau Anda kemudian menempatkan modal sebagai segala-galanya, ya Anda menerapkan kapitalis. Jadi artinya wajar kalau kemudian padahal kan modal kapital itu cuma satu dari sekian kebutuhan faktor produksi. Ada modal sosial, ada modal kultural, modal individual gitu ya. Jadi kalau balik lagi ke dalam cara berpikir Soekarno misalnya, ada yang disebut dengan materialisme, ada yang disebut dengan kapitalisme, ada yang disebut dengan imperialisme. Ujungnya adalah slavery. Jadi sesungguhnya slavery itu lahir dari modal materialisme. Gitu. Dengan dilaksanakan oleh kapitalisme, terus dilakukan dengan modal yang namanya tadi imperialisme. Tapi gitu. Kan sebetulnya ini tesis lama juga. Tesis lama. Jadi dari mulai yang kapitalisme waktu itu kan dianggapnya para borjuis dan kapital borjuasi gitu ya. Yang kemudian dianggapnya akan mati kan. Kalau Marx melihat itu dia akan mati, tapi ternyata dia memperpanjang hidupnya dengan imperialisme. Ya, dia eksploitasi, imperialisme, terus slavery. Itu slavery yang masih labor force. Waktu itu kan masih bersatulah kaum buruh. Tapi ternyata mungkin mereka berpikir enak ya kapitalisme ya. Bagi mereka, bagi elit kapitalis penikmat kayak gitu ya di sana. Akhirnya dia kembangkan teori itu yang kemudian dengan yang ultra modern slavery system posisi dengan teknologi lebih maju, lebih canggih berdasarkan IT kekuatannya. Jadi artinya sesungguhnya kalau kita bicara Karl Marx bahwa bersatulah kaum buruh dan suatu saat kapitalisme akan runtuh posisinya, itu pertarungan kaum materialis. Marxnya sendiri juga materialis. Iya, kaum materialis gitu posisinya. Termasuk segmen Freudnya dalam pembenaran tentang konteks itu gitu loh. Atau Nietzsche-nya posisinya gitu misalnya kalau ngambil dalam kerangka aku ada dan karenanya aku ada. Eksistensialisme. Nah, tapi balik lagi ya kalau kita mengkritik ultramodern slavery system dan kadang-kadang statement-statement para pemimpin yang kurang memiliki vision atau yang tadi pemimpin yang janitors, leaders janitors kayak gitu. Ini kan sepertinya itu kayak sudah dicocok hidungnya terus nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal kan kita punya yang tadi ya kekuatan-kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Jawabannya sederhana, Husnul. Pengetahuan itu memang akan membimbing tindakan kita. Pengetahuan itu memang akan membimbing kata-kata kita. Semakin kita terbatas pada perbedaran kata, semakin sedikit menunjukkan bahwa itu dipegang banget Foucault. Knowledge adalah power. Padahal kita udah tahu dari dulu. Makanya kenapa disuruh Jadi karena itu Husnul, pengetahuan itu memang membimbing tindakan seseorang. Pengetahuan itu memang membimbing kata-kata seseorang. Semakin banyak perbenaran kata-kata seseorang gitu ya, perbenaran katanya posisinya, semakin menggambarkan bahwa dia cukup punya pengetahuan. Karena bagaimana kemudian otaknya memerintahkan kata-kata yang berujar pada satu istilah kalau tidak ada konsep di belakang itu. Gitu loh berpikirnya. Nah, dari sana sesungguhnya gitu ya, ketika kita bicara leaders, as a leaders, yang saya sebut sebagai genuine leaders, pemimpin sejati. Gitu kan. Pemimpin sejati. Kita bicara pemimpin sejati nih, gitu posisinya. Ya, maka baru kita bisa mengatasi tadi ultra modern slavery system. Jadi bersama dengan kerjasama sosial yang kuat artinya. Jadi modal kepemimpinan betul-betul dalam. Dan sebetulnya kalau kita lihat kekuatan di Indonesia cukup banyak. Banyak walaupun ya jadi kalau ulama, jadi ada yang apa namanya kita bisanya traditional leaders kan kita ada yang selalu bicara tradisi itu termasuk di dalamnya ulama, tokoh adat, tokoh agama. Ya di dalam konteks itu, tapi sayangnya sekarang tokoh adat dihilangkan, tokoh agama dipenjarakan, ditahan. Jadi sebetulnya kita justru itu sebagai satu kekuatan Indonesia di dalam kontestasi global yang seperti itu. Husnul, ini persoalan sejarah.
Dalam situasi sekarang menurut saya pengulangan sejarah. Kalau kita baru bicara internal to eksternal, eksternal ke internal, sekilas posisinya gitu ya. Kalau saya lihat ini pengulangan sejarah. Memanfaatkan satu kekuatan tertentu untuk memperkokoh kekuasaan gitu ya. Ini pernah terjadi sebelumnya posisinya. Lalu meluluh lantakan kekuatan relasi, hubungan kental antara TNI sama ulama gitu ya. Ini sejarah. Saya dalam teori 9798 misalnya saya ngomong kemana-mana kenapa TNI perlu teriak-teriak damai itu indah gitu ya. Karena saya berpendapat ada strategi khusus yang dilakukan oleh pihak eksternal meluluh lantakan TNI dan ulama dan kelompok agama dengan maka muncullah istilah reformasi TNI kembali ke barat. Nah ternyata yang muncul adalah betul-betul pelemahan dalam rangka ini di sini kata kuncinya membangun ketahanan sosial bukan keamanan sosial loh. Ketahanan sosial. Begitu yang namanya ketahanan sosial rentan, habis rapuh, kena dia semuanya. Bagaimana cara pukulnya? Pukul dia namanya TNI, pukul dia namanya ulama. Karena ulama itu yang membangun ketahanan sosial dengan perspektif ketahanan negara yang didukung oleh TNI. Biasanya kan selalu bersama itu ya sebagai kekuatan koalisi yang tak terpisahkan karena memang dari dulu TNI juga tokoh-tokoh dalam sejarahnya baik dalam rangka memperoleh maupun mempertahankan dan menjaga kerjasamanya selalu TNI dengan ulama. Terjadi begitu posisinya. Ya, jadi kan yang jadi tentara prajuritnya para santri. Ya apalagi Sudirman ngomongnya seperti itu kan Panglima Besar Sudirman itu posisinya. Jadi kalau kita melihat perspektif bagaimana Indonesia masuk ke dalam perangkap ultramodern slavery system, dia bukan cuma sekedar karena ada desakan dari pihak luar, tadi melalui sistem macam-macam, tapi juga memang terkadang ada demand-nya dari dalam. Ya karena ada kekuatan politik ya yang to gain, personal gain maupun group gain gitu ya, to serve the capitalist interest gitu ya, untuk melayani kepentingan kapitalis, tapi dia diuntungkan dengan jabatan, diuntungkan. Saya tuh nggak suka ya, tapi kadang-kadang prakteknya begitu, tahta, harta dan wanita, perempuan. Pria. Nggak suka, tapi bisa begitu. wanita maupun laki-laki maupun pria ya, ditambahkan kali ya supaya bisa itu. Ya akhirnya begitu. Nah koalisi atau kong kali kong atau unholy Alliance yang selama ini dari Bang Nursi itu sangat kental di dalam praktek politik, ekonomi, kebijakan di Republik kita hari ini. Ya itulah makanya akhirnya walaupun kita kaya raya dari aspek sumber daya, kaya raya dari segi pasar, kaya raya dari segi tata letak geografi posisinya, geopolitiknya posisinya, akhirnya kita tidak bisa pikir apa-apa. Problemnya menjadi bagaimana hubungan kental antara pendidikan agama, pendidikan keluarga, pendidikan formal, dan pendidikan masyarakat. Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Betapa sesungguhnya pendidikan formal kita berantakan, apalagi sekarang. Ditambah pendidikan agama kita juga berantakan, karena pendekatannya dogmatis posisinya. Betapa pendidikan keluarga dikontrakan ke sekolah formal. Betapa pendidikan masyarakat penuh dengan dunia liberal. Jadi berantakan, kehilangan jati diri itu. Mungkin media. Itu tadi pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat di dalam media internet teknologi yang mudah. Nah itu yang saya bilang akhirnya membuat masyarakat Indonesia tertundukkan, mengalami ketertundukan. Tapi Bang Nursi, kan kita selalu bicara mengurai ya. Jadi mengurai A sampai Z berbagai persoalan yang kita hadapi. Nanti dibilangnya, wah kan jadinya pesimis kayak gitu. Enggak, ini mau saya ke arah sana. Nah, atau biasanya seringkali dianggapnya lagi kalau yang dari sang penguasa. Apa dong solusinya? Saya paling sebel kalau solusinya ya jadikan saya presiden, saya menteri, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Anda dibayar oleh rakyat untuk menyelesaikan. Kita sudah memberikan analisis kita, uraian kita. Tapi sebagai manusia yang beragama, itu kan kita kembali lagi lah, kita punya iman, kita harus bertakwa kayak gitu kan. Kembali lagi kita membaca
tanda-tanda dari Zaman. Tuhan itu. Tanda-tanda Jadi zaman tanda-tanda dari itu Al-Quran. dibaca gitu ya. Misalnya kita harus menghidupi anak yatim, kita melalui dari mana saja. Kemarin pertanyaan kepada saya juga kayak gitu. Pokoknya dari mana kita mulai? Loh, ya mulai saja. Dari mana kekuatan Anda? Jangan dari kita harus mengumpulkan. Yang kedua lagi, mari bergandengan tangan. Sebetulnya kan persatuan Indonesia di dalam sila Pancasila itu kan ke arah sana. Saya diskusi di mana-mana, dan kalau dikunci dengan pertanyaan dari mana kita mulai, saya ingat betul ketika saya bicara di KNPI. Itu pada tahun 2002, saya ingat betul. Jadi KNPI ngundang saya, diskusi kalangan pemuda, saya beberkan semua dengan situasi yang saat itu padahal belum ada undang-undang penanaman modal 2507 gitu. Tapi saya sudah menceritakan bagaimana saya ngeliat ke depan posisi. Kebetulan saya sudah menulis tentang tergadainya kedaulatan ekonomi bangsa. Dijual dengan harga murah, iya, tanpa rasa malu. Iya, makanya saya bilang tergadai sudah habis-habisan gitu. Terus saya ditanya, dari mana kita mulai? Saya jawab dengan, kita mulai dari diri sendiri. Jadilah diri sendiri yang kemudian tidak berkhianat terhadap apa-apa, kecuali punya komitmen pada apa yang dihembuskan dari dalam kolbu. Wah, itu jawabannya Al-A'raf 172. Oke. Gitu. Jadi kita dari diri jawabannya, walaupun diri sendiri lama ini. Iya, dari diri sendiri. Nah, tapi kan diri sendiri posisi dari diri sendiri naik ke sedikit ke keluarga. Jadi kalau kita mulai dengan mulailah dari diri sendiri. Kalau kemudian naik ke mulailah dari keluarga. Baru berikutnya mulailah dari komunitas. Naik berikutnya mulailah dari lingkungan sosial. Lalu berikutnya mulailah lagi negara. Lalu berikutnya naiklah lingkungan dari regional, dan kemudian mulai dari internasional. Begitu kok dari bawah. Jadi diri sendiri, mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, sosial, negara, regional, internasional. Dan itu bisa bersama-sama juga. Ini soal matrikulasi. Ya. Sama seperti tadi saya ngebangun matrikulasi antara leader sama janitor. Ini bisa matrikulasi. Individu yang ada di level internasional bisa mempengaruhi. Individu yang ada di negara bisa memulai. Gitu. Ya itu tadi relasi hubungan posisi. Jadi istilahnya role playing game. Statusnya di situ kalau pakai role playing game itu, mainkan peranan Anda. Optimalkan peran Anda untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran, gitu bahasanya. Perankan secara optimal diri Anda untuk menebarkan dan menanamkan, menebar dan menanamkan kebaikan dan kebenaran. Maka Anda akan memetik buah kebenaran dan kebaikan itu. Gitu. Berpikir. Dan tentu saja kita berdoa sambil berdoa. Iya, disertai dengan Anda. Itu kekuatan. Tapi itu kan konsep umum. Ya, itu konsep. ya. Nah, sekarang kita tanya. Punya nggak konsep tertulisnya? Jawabannya kira-kira apa? Apa kira-kira? Saya punya. Oh iya. Maaf sudah ya. Dituliskan, ya? Saya sudah punya dan sudah saya tuliskan. Jadi gampang aja kalau bilang gimana caranya? Saya punya kok. Iya, punya kok. Tapi kan Anda nggak mau sejak awal. Anda kan maunya berpikir dengan cara Anda maunya dicekoki oleh Barat, dicekoki untuk ketertindasan. Tidak ini. Apalagi kalau kita kemudian tidak apa ya kayak kagum gitu dengan pikiran Barat, tapi kita justru kritis terhadap pemikiran. Nah, ketika sampai pada kritis itu membuktikan bahwa kita tidak xenofobia. Kita mau menempatkan diri kita sebagai anak manusia, kalau pakai pribadi, ibda binafsi. Sebagai anak manusia, kalau sebagai bangsa, kita mau menempatkan diri kita sebagai anak bangsa yang punya harkat dan martabat. The dignity of man, the dignity of people, till the dignity of nation. Gitu konsepnya, Husnul. Semangat kan untuk terus belajar kayak gitu dan tetap kritis terhadap apa yang kita lihat. Dan tidak perlu ngebangun anti sampai kelihatannya membenci, padahal yang Anda benci belum tentu busuk buat Anda, kan gitu. Sebaliknya juga kita, belum tentu yang kita benci itu buruk buat kita, bisa jadi baik. Kan gitu. Itu kita diajarin kayak gitu. Makanya tidak dalam konstruksi anti, tapi dalam konstruksi kritis. Jadi kita tetap belajar. Yeah. Kan pengetahuan kalau dalam Al-Quran masyriqi wal maghribi.
dari timur ke Iya. barat. Kenapa kok ya tulisannya Masyriq wal Maghrib kok nggak utara selatan ya? Karena pada hakikatnya memang pergerakan Maksudnya kok ya terjadi gitu Iya, loh. iya, Artinya tapi pengetahuan itu Iya. sebetulnya kan milik Iya, Tuhan. Tapi iya. ada bahwa pengetahuan timur, barat sampai ke barat milik Tuhan. Tahu? Tapi pada saat yang sama kita tahu nggak doanya gimana? Gimana? Allahumma aina lajiki kalsika wasbatik gitu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya minal masriki wal wal maghrib. maghrib. Doa iftitah kita baca Iya, setiap saat. iya. Nah jadi Gitu, Ustaz. pada saat yang sama, jadi ini kita baru bicara hutang saja. Iya, baru Nanti satu. kita lanjutkan yang vaksin, kita lanjutkan yang regional Wah, itu lebih dahsyat lagi tuh. kooperatif Iya. pada Apalagi kalau kita bicara konstruksi Tema-tema korporasi, global corporate to the state, Jadi sebenarnya Iya. sebelum kita tutup, ya jadi hutang kita itu berapa? 6.000, hampir 6.000 triliun. Jadi Dengan- kalau dengan posisi itu sangat rentan bagi Indonesia. Sangat rentan. Saya sudah ngomong rentannya itu sejak Karena kita harus membiayain sendiri, bukan seperti Amerika yang Iya. dibiayai oleh seluruh dunia Iya, yang iya. beli dolar. Iya. Nah, poinnya Sederhananya saya sudah begitu. mengingatkan 2015 Susnul sampai saya ditertawakan oleh oleh sejumlah orang. Kalau ngomong kayak gitu sih Bang gitu posisinya. Saya bilang saya membaca ke depan. Saya mengingatkan bahwa utang ini berbahaya gitu. Bahkan kalau saya menggunakan bahasa Stiglitz, ini sudah lampu merah. Saat itu saya saya ingat betul di media center. Saya bilang ini nggak beres kalau begini cara berpikirnya. Saya sedang berdiskusi dengan Komisi 11, teman-teman Komisi 11 gitu ya. Dan kemudian karena yang hadir adalah para wartawan, mereka bilang gimana cara? Saya bilang saya sederhana, saya gunakan konsep Stiglitz aja, saya bilang Joseph Stiglitz ya. Iya. Dan ini sesungguhnya kita sudah dalam posisi berbahaya kalau kayak gini. Tapi mereka nggak mau terima. Dan teman-teman Komisi 11 juga pun nggak mau terima. Sekarang jadi kenyataan. Andai kata saat itu dipegang sebagai itu, maka sesungguhnya ini musibah seperti ini kita sudah dalam posisi punya daya tahan loh. Tidak kemudian dalam posisi demikian rentan. Itu satu, Sunul. Yang kedua, kalau kita mau ini belajar tentang utang posisi gitu ya, berhentilah. Terutama yang basis riba. Anda boleh berhutang, tapi yang menghasilkan sesuatu yang produktif. Ya produktif. Jadi untuk apa hutangnya itu Jelas dan sekali. produksi. Jadi berhentilah berhutang berbasis riba. Anda boleh berhutang tetap yang produktif. Yang ketiga, Anda boleh berhutang tetap yang memberi nilai tambah. Bukan sekedar produktif pada cuma sekedar kalimat, tapi berhutang untuk sesuatu yang memberi nilai tambah. Anda cerita tentang smelter pada emas, Anda bicara smelter pada namanya nikel, Anda bicara smelter pada mana nilai tambah itu? Nggak ada nilai tambahnya sama sekali. Nggak ada. Ya, Kosong dan sama kemudian itu tambangnya juga nggak jelas sama sekali posisinya. apa namanya yang slavery-nya. Iya, jadi kalau saya bicara posisi Anda jual, Anda membeli sendiri saham di Freeport, kemudian dengan harapan ada smelter, begitu juga Anda memberikan konsesi pada nikel posisinya, Anda sama sekali Tapi tidak. duitnya dari mana utang juga? Nah, maksud saya, justru kalau kita berhutang misalnya pada Freeport, mestinya kita sudah memberikan manfaat luar biasa pada kita. Tapi siapa yang memberi manfaat sekarang? Satu, pada Freeport. Yang kedua, pada nikel. Kayak gimana? Yang ketiga pada yang namanya PLN yang terasiak-siak gitu, Iya, rusak yang juga. waktu itu kita Sudah bahas sudah posisinya. bahas. Jadi artinya hampir semua hajat hidup orang banyak di kawasan strategis itu sesungguhnya tidak dalam posisi keberdayaan negara. Negara tidak berdaya dalam perspektif sumber daya dan di produksinya, betul. apalagi distribusinya. Nah, dari situlah saya menyimpulkan Indonesia rentan. Nah, cara selesainya gimana? Gampang. Anda penuhi sumpah jabatan Anda. Baca kembali sumpah jabatannya. Iya. Renungkan Iya. kata demi katanya. Iya. Kalau nggak mengerti, panggil para scholars Iya. yang masih punya Komitmen. untuk menegakkan, bangsa iya, dan betul, negara, iya. ya, untuk menegakkan keadilan itu tadi. Iya. Keadilan dan bukan hanya karena kepentingan apa itu tadi, profit untuk hanya segelintir manusia. Saya pernah bilang nggak usah bayar sama saya. Iya. Saya pernah bilang nggak usah bayar. Iya. Saya kasih, tapi dengan catatan tentu gitu. Ada subjek tuh gitu. Iya, saya pernah mengatakan bahkan bahasanya saya wakafkan. Iya.
pikiran saya, iya. tenaga saya Iya. untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Tadi menebar dan menanamkan kebaikan dan kebenaran untuk kemudian kita petik. Tapi sepertinya mereka yang nggak tahan, mungkin rapat sekali, mereka masih ini, rapat 2 kali, masih ini, 3 kali, kayaknya mereka rapat sendiri kayak gitu. Dan itu pernah terjadi. Iya. Sampai nama saya itu Saya cuma sekali aja. pernah terjadi sama saya sampai akhirnya itu Ihsanuddin Nursi. Wah, udah selesai. Ya nggak apa-apa. Santai aja. Jadi seperti itu teman-teman, kita masih punya banyak beberapa tema yang masih berhubungan dengan ultra modern slavery. Jadi yang kita bicara tentang vaksin, kita akan bicara tentang korporasi dan sebagainya. Tapi karena hutang ini sangat penting dan jangan sampai kita menjadi individu yang suka berhutang. Dulu diajarin oleh ibu saya, Bu, hati-hati jangan hidup dengan hutang. Alhamdulillah, saya ada hikmahnya dari COVID ini. Sangat jarang menggunakan kredit card, bahkan 0. Ini sudah 1 tahun 0. Gunting gitu. aja. Sudah digunting. Tapi kadang-kadang kan kita masih waktu itu naik pesawat, kadang-kadang yang seperti itu kemudahan itu ada. Tapi serius, saya gunting. Mungkin kapan-kapan saya tunjukkan kartu ini. Dan kalau pergi kayak ke Amerika kayak gitu, ternyata ke restoran di Amerika beli kopi ini, cuma waktu itu berapa dolar kayak gitu ya. Saya kasih uang $100 cash. Ternyata ada tulisannya. Mereka nggak mau terima yang paling gede $20. Sementara saya baru datang di New York, nggak punya yang lebih kecil dibandingkan $100. Terus dia tanya, punya kredit card nggak? Ya punya lah. Dia cuma kasih tanda tangan aja enggak. Di Amerika itu kalau belanja apa aja, sret. Tanda tangan aja nggak perlu kayak gitu. Apa mereka hidup dari basis hutang. Tapi kalau saya niatnya tetap saya tidak pernah mengambil uang dari kredit card saya, karena uang dengan uang itu nggak boleh kata agama. Ulama, kata agama. Tapi kalau uang dengan barang, kita belanja barang kayak gitu itu masih. Tapi dengan bunga juga nggak boleh. Dengan bunga juga nggak boleh. Karena kena bunga itu. Darurat. Tapi uang dengan barang. Iya. Okay. Ya kalau bisa dihindari. Tapi alhamdulillah kita isu tentang utang ini tadi luar biasa pentingnya. Mudah-mudahan para elit, para pemimpin, bukan pemimpin senators ya, the real leaders yang ada di sana, di sang penguasa itu mendengar apa yang kita sampaikan. Dan ini bisa menjadi bagian penting untuk perenungan sehingga bisa mengubah kebijakan. Ya, saya pikir ini penting sekali. Alhamdulillah kita sampai, kalau kita salah, kita mohon maaf. Sampai di sini, kita sampai ketemu lagi nanti di IC The Real Show bersama Bang Ihsanuddin Nursi dan Husnul Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.